Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini apa yang akan dibahas dalam topik ini, yaitu tidak bosan-bosannya dengan kelapa sawit ya. Kelapa sawit dengan metode organik. Nah, tapi bukan kelapa sawit yang akan dibahas, melainkan kelapa sawit ini berdampak pada apa saja. Nah, jadi untuk ini bisa dilihat di layar HP Anda, ini adalah jangan-jangan kosong. Sekali lagi, jangan-jangan kosong ini sangat luar biasa untuk tanaman kelapa sawit ya. Bisa dilihat buahnya di atas sana. Nah, sangat luar biasa ya. Inilah kekuatan dengan organik. Jadi semuanya harus pakai organik supaya apa? Tanah kita hidup. Nah, itu. Tapi di sini yang akan saya bahas tentang kelapa sawit, pastinya tentunya tidak lari dari peternakan, yaitu apa? Hewan ya, peternakan hewan. Nah, ini adalah apa namanya? Hewan ini atau peternakan ini ya bisa mengendalikan gulma, yaitu adalah sapi ya. Pasti sapi-sapi yang punya perkebunan kelapa sawit tentunya di pribadi atau petani-petani kelapa sawit. Nah, ini bisa menjadi solusi apa? Solusi untuk kesempatan untuk apa? Berternak sapi atau domba ya. Karena apa? Bisa mengendalikan gulma. Jadi tidak perlu dengan herbisida maupun fungisida, apapun itu jenisnya yang berbahan kimia ya tentunya. Itu tidak perlu. Hanya dengan hewan ini kita bisa saling menguntungkan gitu. Nah, jadi di situ. Jadi tidak sedikit yang sudah menerapkan metode ini dengan cara berternak kerbau atau sapi ya. Biasanya kalau di Indonesia itu sapi. Tapi nggak tahu kalau di daerah kalian, bisa komen di kolom komentar itu biasanya pakai apa. Nah, jadi gulma itu bisa bersih kayak gini itu karena dimakan oleh sapi. Dan untuk kotoran sapi atau kerbau itu sangat bagus untuk kelapa sawit. Tuh. Jadi bisa menjadi pupuk kelapa sawit. Disitulah jadi apa namanya, siklus tumbuhan antara pupuk dan hewan itu saling berputar ya, saling berputar. Jadi petani itu sebenarnya mudah, tidak sulit yang dibayangkan. Yang di konten-konten di YouTube tuh banyak sekali ya, yang katanya bertani itu sangat sulit karena biaya selalu tinggi. Seharusnya tidak. Seharusnya untuk bertani itu tidak setinggi itu dan bisa di minimkan untuk budget pertanian itu bisa. Bahkan sampai gratis pun bisa untuk bertani ya. Itu yang perlu harus di mindset yang harus perlu di apa? Dikembangkan oleh petani-petani kita. Petani apapun ya tentunya di ya pasti ya kelapa sawit. Kelapa sawit ini tidak harus kita beli obat rumput atau racun rumput ya untuk mengendalikan gulma. Itu loh. Melainkan dengan cara kita apa namanya? Menernak atau kalau bahasa Jawanya itu ingon-ingon ya. Bahasa Jawanya itu ingon-ingon. Ingon-ingon apa? Ingon-ingon sapi atau kambing atau kerbau. Tuh. Nah, tapi kalau sawit masih pendek ya jangan, karena apa, nanti pelepahnya bisa dimakan oleh hewan ini itu loh. Tapi kalau sudah segini kita bisa menerapkannya. Kalau untuk sawit yang di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke atas, sebaiknya untuk pengendalian gulma itu dengan cara dipotong rumput ya, diterbas atau dipotong rumput aja, jangan pakai herbisida karena apa, berefek pada tumbuhan kelapa sawit. Nah, itu. Dan satu lagi bisa membunuh organisme-organisme pada tanah, nantinya akan menjadi mati. Ini yang harus diketahui oleh petani-petani ya. Bahkan petani apapun, padi maupun jagung maupun alpukat maupun durian, ini yang harus diperhatikan yaitu adalah tanah. Karena tanah kita ini 90% menurut saya itu sudah terinfeksi dengan kimia. Dan petani-petani di Indonesia ini ya, kebanyakan itu sudah memakai pupuk kimia yang seolah-olah pupuk kimia ini itu ya memang bisa membuat hasil atau panenan itu 3 kali lipat, tapi hanya sementara, tidak akan selamanya begitu terus ya.
perlu diingat, tidak selamanya begitu terus. Bahkan akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu hama semakin sulit untuk dikendalikan, dan penyakit hama yang ada di tanah itu semakin banyak. Itu semakin banyak dan sulit juga dikendalikan. Karena apa? Tidak seimbang dengan alam itu loh. Pupuk sintetis maupun kimia ya, herbisida kimia maupun apapun itu namanya yang berbau kimia, itu akan merusak sifatnya. Bahkan untuk tanaman padi ini ya, saya lihat-lihat di konten-konten sahabat tani kita itu yang mengeluh karena apa? Mengeluh karena padinya itu hama tikus banyak sekali, belum wereng atau apa namanya, penggerek batang itu ya, itu banyak sekali. Karena apa? Itu adalah ulah petani sendiri itu loh. Nah, kok bisa saya bilang ulah petani sendiri? Karena apa? Herbisida mesin rumput itu bukan hanya untuk membunuh rumput, melainkan membunuh predator-predator yang memakan hama padi itu loh. Itu yang harus dipahami oleh petani-petani kita ya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa diambil sisi positif dalam video saya ya. Nanti akan saya tunjukkan tumbuhan hortikora saya dengan apa? Sistem organik, dan penanganan hama itu organik juga. Nah, bisa dikatakan itu adalah pestisida nabati ya. Jadi tidak akan membunuh predator-predator yang ada di lahan maupun di kebun kita itu. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya. Nah, bisa dilihat sawitnya ini hijau karena apa? Karena pupuk organik adalah jangan kosong, bahkan di situ ada timbul jangkos ya. Apa namanya? Jamur. Nah, bisa dilihat jamurnya. Inilah, itu adalah apa namanya, pupuk yang paling bagus menurut saya ya, menurut saya. Tapi semakin banyak kita pakai dengan organik ini, tanah kita akan semakin banyak humusnya. Oke, ini adalah tanaman hortikora saya, yaitu bawang merah. Bisa dilihat di sini. Ini baru umur 1 minggu lebih. Nah, bisa dilihat ya, sudah tumbuh. Ada tanaman seledri juga di sini. Ini semua dengan sistem organik. Oke, ini ada tanaman terong saya tanpa ada hama. Meskipun ada ya saya biarkan, karena apa? Nanti ada yang mengatasi sendiri, yaitu adalah predator hama itu. Nah, bisa dilihat ya buahnya. Dan inilah predatornya, itu adalah belalang sembah. Bahkan tidak belalang sembah, lalat yang rakus pun ada di sini. Entah itu apa namanya, tapi sudah saya perhatikan itu lalat itu memakan serangga juga. Itu. Bahkan lalat buah pun dimakannya sama dia itu. Nah, nanti saya kasih tunjuk ya di mana itu lalatnya, dan ada di sini. Oh, lain-lain. Ini buah ya, buahnya ini. Wow, lihat. Wow, sudah berbuah ya. Ini sistem organik pun tetap bisa berbuah. Nah, ini dia. Oke. Bisa dilihat buahnya sangat banyak, bunganya ya, bakal buahnya itu. Nah, inilah dia lalatnya. Ini adalah lalat predator yang luar biasa. Nah, itu bukan hama, melainkan lalat loh ya. Nah, untuk tanaman padi ya, untuk mengatasi hama tikus itu sebenarnya sangat mudah. Cukup kebun kita dikasih dengan burung hantu, itu akan teratasi. Nah, bisa dilihat ini ada lalat buah, tapi di sampingnya ada lalat yang pemakan serangga. Nah, saya biarkan, biasanya dia akan takut dengan lalat ini. Tuh, bisa dilihat ya, terbang langsung ya, takut ya karena lalat ini. Nah, dan ini adalah tanaman daun pre saya. Ini dengan mulsa rumput saja mulsanya. Bahkan petani untuk saat sekarang ini ya, banyak petani yang rumput itu mengganggu dan itu dibuang biasanya. Tapi ke saya tidak, saya masukkan ke dalam kebun supaya apa? Jadi pupuk organik nantinya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, sangat subur ya, sangat subur sekali. Ini hanya sistem organik loh. Ini tidak ada kimia yang masuk sama sekali, tidak ada. Tanaman terong saya ini hamanya dengan mengatasi hama dengan apa? Nabati herbisida nabatinya dengan apa, Pak? Dengan rendaman air tembakau dan air cabai, itu saja. Itu pasti akan membunuh ulat dan kutu-kutuan. Dan daunnya pun tidak akan dimakan oleh belalang karena ada ini ya, predator di sini sangat lengkap ya. Yang membantu petani, itulah gunanya untuk organik itu. Oke, semoga ini bisa menginspirasi yang bisa mengambil sisi positif video saya ya. Nah, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya ini yang saya bisa untuk membagikan sebuah
pertanian yang sudah ditinggalkan oleh petani-petani kita. Tuh, bisa dilihat ya. Ini ada tanaman oro-oro yang sekarang ditinggalkan petani.